Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya ibu-ibu? Semoga dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan berdiskusi pada sesi pertama, yaitu pentingnya bermain bagi anak usia dini. Sebelum kita memulai diskusi ini, saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Ibu Sulistiawati. Saya bertugas di SKB Kota Pontianak dan saya bergabung di PAUD itu pada tahun 2015. Apa itu bermain? Bermain merupakan kebutuhan bagi setiap anak, karena pada dasarnya setiap anak memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, di mana dalam kondisi apapun anak akan berusaha mencari sesuatu untuk dapat dijadikan mainan. Nah, dengan bermain, mereka akan merasa riang, mereka bisa tertawa, mereka bisa bersorak, sehingga ekspresi wajah yang mereka tampilkan itu ceria. Selama pandemi COVID-19, maka anak-anak bermain di rumah, sehingga rumahku menjadi sekolahku. Nah, bagaimana kita membuat rumah itu tempat yang menyenangkan buat anak bermain, sehingga kita harus mengoptimalisasi peran keluarga sebagai pendidik pertama dan utama. Juga kita harus meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab bersama antara satuan pendidikan dan keluarga, sehingga mendorong penguatan pendidikan karakter anak. Jadi diharapkan adanya keterpaduan antara yang dilakukan di satuan PAUD sebagai center base dan di rumah sebagai home base. Nah, kegiatan bermain ini dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan anak dalam berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kerjasama. Agar anak bisa bermain dengan aman di rumah, ini ada beberapa tips praktis untuk guru dan orang tua. Yang pertama, bermain harus disesuaikan dengan kemampuan anak. Yang kedua, alat main harus aman bagi anak dan hindari benda mudah pecah, tajam, dan beracun. Yang ketiga, alat mainan mudah dijangkau. Jika benda-benda diletakkan dalam jangkauan anak, maka rumah telah memberikan pesan, aku bisa melakukannya sendiri. Usahakan agar orang tua melakukan kegiatan rutin harian. Ciptakanlah suasana bermain yang menyenangkan bersama anak di rumah. Tidak memaksakan anak apabila anak tidak berminat untuk bermain. Tips selanjutnya adalah bersikaplah sabar dan sportif. Jadilah contoh bagi anak, karena anak akan meniru apa yang dilakukan oleh orang dewasa. Kemudian libatkan anak dalam kegiatan sehari-hari di rumah. Biarkan anak untuk selalu menjelajahi, menemukan, dan mempelajari sesuatu berdasarkan apa yang anak ingin ketahui. Selama masa BDR, belajar di rumah, anak-anak bisa bermain di ruang apa saja, baik itu di dapur, di garasi, di halaman, di ruang tamu. Bentuk permainan ini dapat kita sesuaikan dengan alat main yang ada di sudut-sudut ruangan tersebut. Nah, di sini ada contoh kegiatan bermain di rumah. Yang pertama yaitu di dapur. Nah, di dapur anak-anak bisa bermain dengan alat main bermacam-macam bumbu, kemudian bermacam-macam alat perlengkapan di dapur, misalnya ada garpu, ada sendok, kemudian jenis kegiatannya bisa menebak rasaku, kemudian cari pasanganku. Nah, untuk di halaman rumah, alat mainnya anak-anak bisa menemukan ranting, bunga, daun. Kemudian kegiatan bermainnya bisa meremas-remas daun, menyiram tanaman. Nah, contoh-contoh ini semuanya ada di buku saku. Saya harapkan ibu-ibu sudah membaca buku saku dan PPT yang sudah kemarin saya share. Nah, ibu-ibu,
setelah mendengar penjelasan saya tadi, sekarang kita berlatih untuk membuat alat main apa saja yang bisa kita temukan di rumah, kemudian kegiatan main apa yang dapat anak-anak lakukan, kemudian aspek perkembangan apa yang akan muncul. Nah, di sini saya akan share ada kegiatan main. Nanti silahkan ibu-ibu membuka link YouTube-nya, kemudian jangan lupa di like, di subscribe, dan di komen. Nah, kebetulan ini kan kita masa libur, jadi saya harapkan nantinya ibu-ibu sudah banyak membuat kegiatan bermain yang nantinya di tahun ajaran baru dapat ibu sharekan ke orang tua di rumah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Selamat berdiskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.